Widodo meminta kepada Kapolri untuk transparan mengusut kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Lebih lengkapnya kita akan bahas bersama pengamat kepolisian ISES, Bambang Rukminto. Selamat malam Pak Bambang. Malam, Mbak Nitya. Pak Bambang, kalau kita ingin membahas satu persatu dari 3 hal yang kemudian diminta oleh Presiden, kawal, transparan, dan tidak ditutup-tutupi. Mengenai pengawalan terlebih dahulu, ini kalau sudah turun instruksi Presiden ke Kapolri, dimaknainya akan seperti apa? Ini ekspektasinya kita ini akan seperti apa nanti? Naik ke Barreskrim yang menangani mungkin? Ya, tidaklah. Barreskrim tetap menjadi supervisi dari kasus ini, gitu. Yang mensupervisi apa yang dilakukan kawan-kawan Polda Jawa Barat, gitu. Tetapi tentunya ini harus dikerjakan secara serius dan benar-benar bisa semua langkah-langkah harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan logis, gitu. Jadi artinya kalau melihat instruksi dari Presiden ini, Presiden juga mendengar keluhan yang dirasakan masyarakat. Kejanggalan-kejanggalan itu sampai ke telinga Presiden, gitu. Makanya sampai Presiden menyampaikan hal tersebut, artinya kasus ini memang benar-benar ada kejanggalan. Saya melihatnya seperti itu. Jadi Anda juga melihat bahwa sebenarnya sejauh ini ya transparannya belum transparan banget, kemudian juga ditutup-tutupinya juga ya masih banyak yang menimbulkan kejanggalan tadi Anda mengatakan. Ya, lagi-lagi ini masalah salah satunya mungkin masalah komunikasi yang disampaikan Polda Jawa Barat ya. Ketika ada perubahan pernyataan dari 3 DPO, kemudian ditangkap 1, kemudian 2 DPO kurang lagi, bukti. 2 ada bukti, ternyata ada cuma hanya kesaksian. Hal seperti itulah yang akhirnya memunculkan kejanggalan-kejanggalan gitu. Jadi harus ada perbaikan terkait dengan komunikasi publik ya, yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat seperti itu. Ini kita bicara mengenai transparansi yang seperti apa yang ideal ya. Artinya ini kan sebenarnya kan sudah masuk di tahapan yang semua mata ini menyorotnya ke kasus ini gitu. Transparansi seperti apa yang menurut Anda yang harus dilakukan saat ini? Kalau terkait dengan kasus pembunuhannya ya yang sudah 8 orang itu sudah inkrah. Proses ini seolah-olah kan sudah berjalan dengan benar itu. Polda Jawa Barat sudah melakukan prosedur dengan benar. Konon seperti itu. Tapi kan faktanya masyarakat masih menyaksikan bahwa proses itu dilakukan dengan benar karena munculnya perubahan-perubahan yang sangat intens ya, dari ada DPO kemudian dicabut seperti itu tadi lah. Makanya kalau kemudian ingin lebih transparan itu harus sajikan saja bukti-bukti material yang lebih kuat itu. Jadi ini isunya bukan lagi sekedar komunikasi yang harus transparan antara ya? Kesaksian dengan bukti-bukti itu harus dibandingkan seperti itu. Oke, tidak lagi menjadi satu masalah mengenai komunikasi apa yang menjadi bahan pemeriksaan oleh polisi. Tapi kalau kita lihat juga sejalan nggak dengan instruksi Presiden agar tidak ada yang ditutup-tutupi dari kasus ini terkait ada banyaknya sekali kejanggalan? Ya, artinya selama ini Presiden merasakan masih ada yang ditutup-tutupi, ya. Makanya muncul instruksi itu. Ke depan ya, seharusnya semakin terbuka lagi bukti-bukti yang dihasilkan oleh penyelidikan 8 tahun lalu dibuka saja gitu loh. Jadi masyarakat pun juga tidak terombang-ambing dengan asumsi-asumsi, tetapi dibantah dengan fakta-fakta yang sebenarnya gitu loh. Bukan asumsi itu dibantah dengan pernyataan-pernyataan yang kemudian bolak-balik dianulir gitu loh. Itu yang akan yang menimbulkan kalau bolak-balik dianulir kan justru malah menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang tengah berjalan. Nah, bagaimana supaya masyarakat ini mendapatkan jaminan? Apakah dengan Presiden memberikan instruksi ini sebenarnya sudah cukup menjadi jaminan bagi masyarakat dan terutama keluarga korban? Ya, itu harus dibuktikan. Implementasi dari perintah Presiden itu harus dibuktikan oleh Polda Jawa Barat gitu. Dengan bukan hanya sekedar menyampaikan pernyataan-pernyataan yang kemudian dianulir, tapi menyampaikan bukti-bukti terkait penyelidikan dan penyidikan gitu. Bukti-bukti ilmiahnya mana gitu. Apa peran Peggy misalnya. Terus kemudian bukti Peggy itu terlibat itu di mana, bukan hanya kesaksian gitu. Kalau Peggy itu sebagai pelaku kekerasan seksual misalnya, ada nggak uji DNA yang mencocokkan antara
sperma yang ditemukan di tubuh korban dengan DNA Peggy misalnya seperti itu. Hal-hal seperti itulah yang mungkin bisa menepis asumsi liar di masyarakat seperti itu. Ini yang bagian dari yang jangan ditutup-tutupi tadi berarti ya? Benar. Kalau begini, saya ingin percakapan kita terakhir adalah bagaimana dalam kasus-kasus serupa ini biasanya ada kekhawatiran karena kepentingan orang yang lebih tinggi jabatannya, katakan seperti itu. Nah kalau Anda melihat Pak Bambang dalam memberikan jaminan ya, jaminan dalam kasus ini, bagaimana kemudian kepolisian bisa seterbuka itu memberikan jaminan terutama bahwa tidak ada faktor kepentingan dalam penyelesaian kasus ini? Ya, kepolisian harus melibatkan pihak eksternal ya, sehingga apa yang disampaikan kepolisian ini bisa diterima oleh masyarakat dan bisa dipertanggungjawabkan. Penyelidikan seperti yang saya sampaikan kemarin terkait dengan audit investigasi yang dilakukan internal misalnya seperti itu. Ini pun juga harus diawasi eksternal, Kompolnas mungkin, Komnas HAM mungkin seperti itu. Kalau itu bisa disajikan bareng-bareng, tentu melegitimasi pernyataan kepolisian. Tanpa ada itu ya mungkin nanti akan muncul bahwa ini masih diolah-olah lagi dan ini masih tutup-tutupi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bambang Rukminto sudah bergabung bersama kami, pengamat kepolisian ISS. Selamat malam Pak.